the night before. Halo Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Di video kali ini kita akan kembali bahas sebuah film bertemakan perselingkuhan. Namun sedikit berbeda karena film ini diangkat dari kisah mitologi Yunani yang pastinya akan erat dengan zaman kerajaan. Nah, filmnya berjudul Troy. Film ini sendiri akan bercerita tentang perselingkuhan seorang istri raja yang kemudian menyebabkan satu negeri Yunani berperang. Nah, penasaran kan? Oke deh, biar nggak makin lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film akan langsung dibuka dengan perseteruan antara dua kerajaan. Yang pertama ada Raja Agamemnon yang punya tekad sangat kuat untuk bisa menguasai seluruh daerah Yunani. Maka dari itu di sini Agamemnon pun menantang Raja Telesali untuk mempertarungkan prajurit terbaik mereka masing-masing. Bagi pemenang, mereka akan mendapatkan wilayah kekuasaan yang lebih luas lagi. Dan singkat cerita datanglah Boagrius, prajurit terbaik Telesali, dengan badannya yang begitu gagah serta besar. Sementara dari sisi Raja Agamemnon, kita diperlihatkan Archiles, yang dalam sejarahnya merupakan prajurit terbaik Yunani sepanjang masa. Namun Archiles ini pada awalnya menolak untuk bertarung, karena perlakuan Agamemnon yang tidak sopan kepadanya. Namun dengan pertimbangan, jika dia bisa menyelamatkan ratusan jiwa dengan pedangnya, maka pertarungan satu lawan satu pun tetap dilaksanakan. Dua lemparan tombak mematikan dapat Archiles hindari dengan mudah. Dan dengan sangat gesit ia bergerak lalu menusukkan pedangnya ke bahu lawannya. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan dengan mudah oleh Archiles. Lalu berpindah ke tempat lain, kita kemudian diperlihatkan sebuah pesta kerajaan. Di sana ternyata sedang berlangsung perjanjian perdamaian antara kerajaan Menelaus dengan kerajaan Troya, yang mana sebelumnya mereka ini merupakan dua kerajaan yang sangat sering bertarung selama bertahun-tahun. Namun karena lelah, maka perdamaian pun diciptakan. Di sini Raja Menelaus menyambut dengan ramah kedatangan komando perang Troya yang bernama Hektor dan Paris. Namun satu hal yang aneh, saat pesta berlangsung, Paris ini tahan tintinya terus memandangi Helen, istrinya Raja Menelaus. Dan saat Helen ini pergi ke kamar, diam-diam Paris mengikutinya. Lalu ketika mereka berdua, Paris dengan sentuhan mautnya langsung megang-megang badannya Helen. Dan di sini pun kita akhirnya tahu bahwa ternyata Paris dan Helen telah lama melakukan hubungan terlarang. Helen memilih berselingkuh karena perlakuan suaminya yang sangat tidak memuaskan. Maka tanpa banyak lama, momen berkebun antara Paris dan Helen pun terjadi. Dan setelah momen itu, Paris pun langsung mengajak Helen untuk pergi ke Troya dan meninggalkan negaranya yang busuk tersebut. Awalnya Helen sempat ragu karena ini artinya ia telah berselingkuh dari seorang raja. Namun karena rasa cinta yang mendalam, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tetap pergi bersama. Maka pada esok hari, tibalah perjalanan Hektor dan Paris mengarungi laut, pulang menuju rumahnya. Dan tak lama perjalanan berlangsung, Paris langsung mengajak kakaknya ke ruangan bawah dan memperlihatkan Helen yang telah ia bawa kabur dari Raja Menelaus. Tentu melihat hal ini dengan seketika Hektor marah besar kepada Paris, karena ini artinya perdamaian yang telah dibangun bertahun-tahun pun harus kandas begitu aja, karena keegoisan adiknya sendiri. Perselingkuhan Paris dengan Helen telah membawa petaka bagi semua warga di negerinya. Sementara di tempat lain diperlihatkan Raja Menelaus yang mulai sadar bahwa istrinya telah dibawa kabur oleh Hektor dan Paris. Dan dengan seketika kemurkaan pun dapat terlihat di wajah Raja Menelaus. Dan tanpa banyak lama ia pun lantas meminta bantuan Raja Agamemnon, kakaknya sekaligus raja terkuat Yunani pada saat itu. Menelaus meminta para pasukan sebanyak mungkin agar dirinya bisa balas dendam dan menyerang negeri Troya. Maka singkat cerita, Agamemnon pun langsung mengumpulkan ratusan ribu prajurit terbaik Yunani untuk menyerang Troya. Dan salah satunya adalah Archiles, prajurit hebat sepanjang masa. Di sini Archiles yang sedang mengajari sepupunya berlatih pun langsung diajak untuk berperang melawan Troya. Pada awalnya Archiles ini menolak ajakan tersebut karena kebenciannya terhadap Raja Agamemnon sudah terlalu besar. Ia merasa bahwa perang tersebut merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Namun setelah kembali dirujuk dan ditawari, jika ikut dalam perang tersebut, maka nama Achilles akan dikenang selama beribu-ribu tahun. Maka ia pun akhirnya setuju. Dan setelah mempersiapkan segalanya, maka singkat cerita berlayarlah ribuan kapal Yunani bersama ratusan ribu prajurit yang siap menghancurkan Troya. Dan di tempat lain kita diperlihatkan Hector dan Paris yang sudah sampai ke rumahnya. Kepulangan mereka disambut dengan meriah oleh warga di sana. Namun mengejutkannya, walaupun Helen ini merupakan selingkuhan yang dibawa kabur, namun Raja Troya ini menyambutnya dengan sangat ramah. Raja merasa siapapun yang dicintai oleh anaknya, maka akan mendapat restu darinya. Di sini padahal Hector sudah memperingati sang raja, bahwa dengan menerima Helen, ini artinya mereka telah menyatakan perang dengan kerajaan Yunani. Hector mengatakan ia tidak ingin, hanya karena keegoisan adiknya, maka satu negara harus merasakan derita perang. Namun sang raja di sini yakin, dengan kemampuan prajurit yang dimilikinya, negeri Troya dapat menahan serangan dari manapun. Dan singkat cerita pada esok harinya, di hari yang begitu cerah, lonceng pun berbunyi memberi peringatan bahwa musuh telah datang. Dengan seketika, semua orang di sana pun panik dan langsung berlarian. Lalu di laut sana terlihat Achilles dan pasukan terbaiknya berada di garis paling depan. Mereka siap menyapu semua prajurit Troya. Dan saat kapal tiba di pantai, tanpa banyak lama mereka pun langsung menyerang. Dengan ayunan pedangnya, Achilles bertarung dengan sangat gagah. Dan melihat aksi heroik tersebut, semua pasukan Yunani pun lantas bersorak meneriaki nama Achilles. Yang mana hal tersebut nampaknya membuat Raja Agamemnon merasa iri. Tapi memang kemampuan Achilles dan para pasukannya ini tidak perlu diragukan lagi. Bakat hebatnya tersebut akhirnya mampu membawa Yunani untuk merebut wilayah pantai Troya hanya dalam beberapa jam aja. Dan setelah perang pertama usai, pasukan Yunani pun lantas membangun tenda dan mempersiapkan segalanya. Sementara di tempat Achilles, kita melihat dirinya yang mendapatkan hadiah seorang wanita. Hal ini dikarenakan keberhasilannya menaklukkan pantai Troya. Wanita ini bernama Briseis, dan mengejutkannya Briseis ini ternyata adalah sepupunya Hector, komandan perang Troya. Lalu singkat cerita, tak lama setelah berbincang dengan Briseis, Achilles pun lantas dipanggil untuk menghadap Raja Agamemnon. Di sini kita dapat melihat Agamemnon yang murka kepada Achilles. Hal ini dikarenakan Achilles terlalu menganggap remeh raja mereka. Dan karena perilaku arogannya, di sini Agamemnon pun menjamin bahwa setelah perang usai, tidak ada satupun orang yang akan mengingat nama Achilles. Melainkan nama Agamemnon lah yang akan diingat berabad-abad. Dan setelah momen itu, singkat cerita malam hari pun tiba. Di sini kita dapat melihat Raja Troya yang sedang mengadakan rapat bersama para petingginya. Para petinggi di sana merasa khawatir bahwa Troya akan runtuh pada esok hari. Walaupun dalam sejarahnya mereka ini tidak pernah kalah berperang, namun kali ini berbeda. Ratusan ribu prajurit Yunani tentunya bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Dan menyadari bahwa ini semua merupakan kesalahannya, maka di sini pun Paris mengajukan diri bahwa pada esok hari dirinya akan berduel 1 lawan 1 melawan Raja Menelaus. Sang raja pada awalnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Ia tidak ingin anaknya meninggal hanya karena pertempuran tersebut. Namun karena ini merupakan hal yang bijak, maka ia akhirnya menghormati keputusan anaknya tersebut. Lalu singkat cerita esok hari pun tiba. Terlihat pasukan Troya yang sudah berbaris di depan gerbang mereka. Dan dari kejauhan datanglah ratusan ribu pasukan Agamemnon yang sudah siap untuk menghancurkan Troya. Namun sayang, kali ini pasukan Yunani tidak diperkuat oleh Achilles serta para prajuritnya. Hal ini dikarenakan Achilles merasa marah kepada Agamemnon yang sudah tidak menghormatinya. Dan setelah mendekat, Paris pun langsung mengatakan kepada Menelaus bahwa ia menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1. Pemenangnya tentu akan membawa Helen pulang. Dan peperangan ini tidak perlu dilanjutkan. Namun mendengar hal tersebut tentu Agamemnon pun langsung menolaknya.
Karena sebenarnya tujuan ia datang hanyalah untuk merebut tahta Troya dan memperluas wilayah kekuasaannya. Namun karena Agamemnon ini menghormati Menelaus, maka ia pun mempersilahkan dirinya untuk bertarung satu lawan satu. Lalu singkat cerita terjadilah battle sparring antara Paris dan Menelaus. Di sini terlihat Paris yang kewalahan dalam menghadapi Menelaus. Jelas dirinya yang masih muda ini tidak punya banyak pengalaman. Hingga akhirnya setelah Paris dibuat benar-benar tidak berkutik, dirinya ini malah berlari, meminta bantuan kepada kakaknya. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran besar. Namun karena rasa cinta kepada adiknya, maka Hektor pun langsung menolong Paris dan menusuk Menelaus hingga meninggal. Dan melihat hal tersebut, dari kejauhan Agamemnon pun langsung merasa sangat-sangat murka. Dengan seketika ratusan ribu pasukan Yunani pun langsung menyerang. Namun sayang, karena keserakahan dari Agamemnon, pasukan Yunani ini malah menyerang dengan tidak terkendali. Mereka menyerang tanpa adanya strategi, dan hal ini menyebabkan banyak pasukan Yunani tumbang dengan sia-sia. Archiles yang melihat dari kejauhan pun seakan kesal sendiri, karena melihat pasukan Yunani yang terlihat begitu bodoh di bawah komando Agamemnon. Alhasil pada hari itu, Troya berhasil menjaga tanah kejayaannya dan memukul mundur pasukan Yunani kembali ke pantai. Tentu kemenangan ini pun tak lepas dari strategi cerdas yang diterapkan oleh Hektor. Dan singkat cerita malam hari pun tiba. Di sini terlihat para petinggi Yunani yang mulai terpecah belah. Salah satu pembantu Agamemnon mengatakan bahwa mereka telah kehilangan banyak prajurit dan sekarang sudah saatnya mereka untuk pulang. Lalu berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan Archiles yang sedang berduaan dengan Briseis. Walaupun Briseis ini merupakan seorang tahanan, tapi nampaknya Briseis telah mampu untuk meluluhkan hati Archiles. Dan di sini pun tanpa banyak lama, kita akhirnya melihat aksi berkebun antara Archiles dengan Briseis. Lalu pada esok harinya kita kemudian diperlihatkan Archiles yang memutuskan untuk membawa prajuritnya pulang ke rumah. Archiles merasa sudah tidak ada lagi tujuan yang harus ia kejar. Dirinya sudah tidak mau untuk berjuang di bawah komando Agamemnon, raja serakah yang begitu ia benci. Beberapa rekannya sebenarnya minta Archiles untuk bertahan dan tidak pulang. Begitupun sepupunya sendiri. Di sini sepupu Archiles merasa dengan sangat bahwa mereka harus membela Yunani apapun yang terjadi. Namun sayang, keputusan Archiles sudah bulat. Dirinya memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, pada subuh hari, pasukan Yunani yang sedang beristirahat ini dikejutkan dengan serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Troya. Pasukan Troya sadar bahwa menyerang Yunani dalam keadaan yang sedang terpecah belah merupakan kesempatan yang sangat tepat. Dan serangan mendadak ini tentu membuat pasukan Yunani sangat kewalahan. Di sini Hektor dan para pasukannya pun kemudian bergerak, memukul mundur Yunani. Namun tak lama kemudian, satu hal mengejutkan tiba, karena ternyata Archiles dan pasukannya kembali ikut berperang. Dengan seketika, moral pasukan Yunani pun kembali meningkat dan semangat mereka tumbuh lagi. Di sini pun kita akhirnya dapat melihat pertarungan satu lawan satu antara Hektor dan Archiles. Yang mana pertarungan sengit tersebut pun akhirnya mampu dimenangkan oleh Hektor. Namun ketika topeng dibuka, semua orang di sana terkejut. Karena yang Hektor lawan ialah sepupunya Archiles, bukan Archiles itu sendiri. Dan pada momen itu Hektor akhirnya sadar bahwa sekarang ia telah membangunkan singa yang lagi tertidur. Dan Archiles yang mendapat berita bahwa sepupunya telah meninggal mati dibunuh oleh Hektor dengan seketika langsung merasa murka. Dirinya dengan segala amarahnya pun berniat untuk membalaskan dendamnya tersebut. Maka pada esok hari, di pagi yang begitu cerah, Archiles kemudian datang ke depan gerbang Troya seorang diri. Tanpa adanya rasa takut, dirinya berteriak, menantang Hektor untuk bertarung satu lawan satu. Hektor! Hektor!
Dan sebelum Hector berjalan keluar gerbang, dirinya dihampiri oleh Helen. Di sini Helen terlihat menyesal karena aksi perselingkuhannya telah membawa petaka bagi banyak orang. Lalu tak lama kemudian terjadilah pertarungan hebat antara dua prajurit terbaik pada masanya. Achilles terlihat begitu kuat dengan serangan cepat dan gerakan mautnya. Sementara pengalaman Hector mampu berbicara banyak. Ia dapat menahan setiap serangan yang diarahkan kepada dirinya. Namun pertarungan yang begitu panjang membuat Hector akhirnya cukup kelelahan. Dirinya kemudian tidak dapat terkontrol, dan Achilles pun kemudian dapat memenangkan pertarungan tersebut. Dari kejauhan, warga Troya berduka, karena ini artinya mereka telah kehilangan seorang prajurit hebat. Setelah selesai bertarung, Achilles kemudian menyeret mayat Hector menuju hadapan prajurit Yunani. Dan hal ini tentunya dilakukan untuk membangkitkan moral para prajurit Yunani. Namun setelah momen tersebut, pada malam harinya secara mengejutkan, Raja Troya ternyata tiba-tiba datang ke tenda Achilles. Tanpa kenal rasa takut, ia pun di sini memohon dengan sangat agar Achilles mau memulangkan jenazah Hector ke Troya. Sang raja merasa Hector perlu diberikan penghormatan setinggi mungkin. Dan mendengar kebijaksanaan sang raja, Achilles pun lantas memenuhi permintaan tersebut, sekaligus memulangkan Briseis ke tanah kejayaannya. Selain itu, Achilles di sini berjanji bahwa ia tidak akan menyerang Troya selama 12 hari. Ini dilakukan sebagai penghormatan kepada Hector. Lalu singkat cerita 12 hari pun telah berlalu. Dan secara mengejutkan di sini terlihat pasukan Yunani yang telah berpulang. Di pesisir pantai udah tidak terlihat lagi kapal dan pasukan Yunani. Yang tersisa hanyalah sebuah patung kuda besar. Dan di sini pun para petinggi Troya meyakini bahwa patung tersebut merupakan hadiah bagi para dewa mereka, yang tentunya harus dihormati dan dibawa pulang. Sebenarnya di sini Paris sempat memperingati bahwa mereka harusnya membakar patung tersebut. Namun karena hati raja yang terlalu baik, mereka akhirnya tetap membawa pulang patung tersebut. Lalu singkat cerita, pada malam harinya secara mengejutkan, patung tersebut ternyata bukanlah hanya sekedar patung. Di dalamnya terdapat beberapa pasukan Yunani yang siap menyusup dan menyerang. Para pasukan Yunani ini pun kemudian menyerang penjaga Troya, lalu membuka gerbang. Dan dari luar masuklah ratusan ribu pasukan Yunani yang lain. Dan ini jadi awal kehancuran kerajaan Troya. Sang raja yang melihat kotanya terbakar hangus pun kini hanya bisa menangis. Karena negerinya yang ia bangun dalam bertahun-tahun kini harus hancur karena satu kelengahan aja. Namun selagi keributan terjadi, di sini Achilles malah sibuk dalam mencari Briseis. Dan di sini kita tahu bahwa ternyata Achilles diam-diam udah jatuh hati kepada Briseis. Sementara di tempat lain terlihat Paris yang sedang membawa Helen serta para warga Troya untuk kabur dari sana melalui jalan rahasia. Lalu di tempat lainnya terlihat Briseis yang sedang berdoa di sana, meminta agar Troya diselamatkan oleh sang dewa. Namun sayang, itu semua sudah terlambat. Karena dari belakang terlihat Agamemnon yang datang menghampirinya. Di sini tanpa banyak ampun, Agamemnon kemudian langsung menyiksa Briseis. Karena hubungannya dengan Achilles telah membawa banyak petaka bagi Yunani. Namun dengan aksi cerdasnya di sini ternyata Briseis telah menyiapkan pisau di tangannya. Dirinya langsung menusuk leher Agamemnon hingga Agamemnon meninggal. Dan dengan seketika Briseis pun tentu langsung disiksa oleh prajurit Yunani. Namun beruntung dari kejauhan tiba-tiba datanglah Achilles yang langsung menolongnya dengan sigap. Namun sayang seribu sayang, ketika Achilles telah menolong Briseis, dari kejauhan datang sebuah panah yang langsung menusuk Achilles. Dan panah tersebut ternyata ditembakkan oleh Paris. Alhasil prajurit terbaik Yunani pun harus mati di tangan Paris. Dan singkat cerita, setelah peperangan usai, Paris serta beberapa warga Troya akhirnya bisa kabur dari sana.
Namun sayang, keberhasilan Yunani dalam merebut Troya harus mengorbankan satu prajurit terhebat sepanjang masa, yaitu Achilles. Dan setelah momen itu, film pun akhirnya tamat. Oke Bray, itulah rangkuman alur cerita dari film Troy. Sebuah film perang yang diangkat dari mitologi Yunani. Dan tentunya semoga kalian bisa terhibur ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kita jumpa di lain waktu. Bye.